Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disebut sebagai Wahabi. Sebenarnya nisbah seperti ini, di situ ada ya nisbah. Wahabi berarti ada ya nisbah. Ya nisbah berarti artinya kelompok. Kelompok Al-Wahhab. Dan ini bisa bermakna pujian atau bisa bermakna celaan. Bermakna pujian jika dilihat dari makna artinya secara bahasa, dan bisa bermakna celaan jika dilihat dari tujuan orang yang memberikan nama itu. Karena seperti yang kita tahu, istilah Wahabi ini datang dari luar, bukan datang dari dalam. Ini bisa bermakna pujian karena Al-Wahhab adalah nama Allah, sehingga Wahabi berarti kelompoknya Allah. Hizbullah, kelompoknya Allah. Karena kalau ada ya nisbah berarti menunjukkan itu kelompok atau golongan. Muhammadiyah berarti dia golongan Muhammad. Asy'ariyah berarti dia golongan Asy'ari. Dan tidak ada yang lebih membanggakan ketika kita disebut sebagai golongannya Allah Ta'ala. Sehingga secara makna bahasa, kalimat Wahabi itu justru memberikan pujian. Dan seperti inilah bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga nama baik hamba-hambanya yang soleh. Allah Ta'ala ketika ada musuh-musuh hamba yang soleh ini memberikan hinaan kepada, ada para musuh ini memberikan hinaan kepada para hamba yang saleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala palingkan dengan cara sehingga membuat mereka tidak bisa menghina hamba yang saleh. Dan itu bagian dari keajaiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai kelebihan bagi hambanya yang saleh. Dulu Nabi kita yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang secara bahasa artinya orang yang banyak pujiannya, orang yang banyak terpuji, orang yang banyak dipuji karena beliau memiliki banyak kebaikan, maka namanya Muhammad. Musyrikin jahiliyah, mereka tidak mau menyebut beliau dengan Muhammad, tapi menyebut beliau dengan Mudzammam, kebalikan dari nama Muhammad. Kalau Muhammad itu orang yang banyak dipuji karena kebaikannya banyak, Mudzammam itu orang yang banyak menuai zimmah, menuai celaan. Orang-orang musyrikin menyebut beliau dengan Mudzammam, sehingga mereka ketika mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut Mudzammam, terlaknat Mudzammam, tercela Mudzammam, dasar Mudzammam, pakai kalimat-kalimat umpatan, tapi yang diserang siapa? Mudzammam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Unzur kaifa yusarrifullahu anni. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalihkan penghinaan yang diberikan oleh orang-orang musyrikin itu dariku. Kana yasubbu mudhammaman wa ana Muhammadun. Yang mereka hina itu Mudzammam, padahal namaku Muhammad. Dasar Mudzammam, kena enggak beliau? Nama saya bukan Mudzammam, nama saya Muhammad. Itu yang dicelakan Mudzammam. Saya enggak pernah punya nama Mudzammam. Celaka itu Mudzammam. Ini yang didoakan Mudzammam, nama saya Muhammad. Kena enggak beliau? Tidak kena. Unzur kaifa yusarrifullah. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalihkan hinaan yang diberikan oleh para musuh-musuh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana yasubbu mudhammaman wa ana Muhammadun. Mereka mencela Mudzammam padahal namaku Muhammad. Wah, saya enggak kerasa dicela. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi nama baik orang-orang yang saleh, karena mereka memang tidak layak untuk dikasih gelar yang buruk karena kesolehannya. Maka bagaimana orang bisa memberikan celaan kepada orang yang mengajarkan kebaikan? Nama pemimpin dakwah ini, dakwah tauhid di zaman itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.
Kenapa mereka tidak menyebut Muhammadi? Karena kalau mereka menyebut Muhammadi, ini pengikutnya Muhammad, dan itu terpuji. Akhirnya yang dipakai nama kakeknya, nama bapaknya Abdul Wahab. Nah, kemudian disebut Wahabi, justru semakin terpuji. Karena Wahab itu nama Allah Ta'ala, sehingga Wahabi berarti kelompoknya Allah. Maka secara bahasa ini justru mengandung pujian dan bukan mengandung celaan. Karena itu ada sebagian ulama yang ketika dituduh Wahabi malah senang. Alhamdulillah, saya sendiri tidak berani untuk menyatakan saya adalah Hizbullah, kelompoknya Allah. Tapi orang lain mengatakan kalau saya adalah Wahabi, kelompoknya Al-Wahhab, kelompoknya Allah, zat yang maha Al-Wahhab. Apakah ini celaan ataukah pujian? Sehingga beliau sendiri saja nggak berani untuk kemudian menyebut dirinya saya adalah kelompoknya Allah, Rahmani, atau misalnya apa, Rahimi. Beliau sendiri nggak berani untuk menyebut itu, namun orang lain menyebutnya. Sehingga beliau, walhamdulillah, kita terima saja pujian semacam ini, semoga jadi realita. Dan subhanallah, pujian ini bagian dari pertanda kalau mereka adalah ahlut tauhid, dan ahlut tauhid orang yang paling besar perjuangannya dalam membela hak-hak Allah Azza wa Jalla. Karena hak Allah yang terbesar apa Pak? Hakullahi alal ibad. Hak Allah yang menjadi kewajiban para hamba yang terbesar adalah apa? Hak Allah yang terbesar? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hak terbesar Allah adalah hak tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para nabinya untuk pertama kali mengajarkan kepada mereka tentang tauhid, karena itu hak terbesar bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebut siapa yang merampas hak terbesar ini maka dia melakukan kezaliman yang paling besar. Maka syirik disebut sebagai zulmun azim, kezaliman yang paling besar. Dan tidak ada orang yang lebih serius dalam membela hak-hak tauhid, hak Allah Subhanahu wa taala, kecuali pasti dia akan dituduh sebagai Wahabi, meskipun dia tidak pernah kenal istilah Wahabi. Bisa jadi ada orang yang dia sama sekali tidak pernah kenal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi dituduh Wahabi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebut sebagai Wahabi, padahal beliau dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mana yang lebih dulu lahir? Selisih ratusan tahun, tapi beliau disebut sebagai Wahabi. Maka penamaan ini penamaan sesuai dengan realitanya, karena mereka adalah orang yang begitu gigih dalam memperjuangkan hak Allah, yaitu hak tauhid, maka layak untuk disebut sebagai kelompoknya Allah Subhanahu wa taala.